Hai semuanya, selamat malam. Aku baru bisa buat video setelah aku pulang dari ngopi, guys. Ya, sebutannya tuh ngopi. Jadi kayak nggak afdal gitu loh kalau mahasiswa tuh nggak ngopi, anjay, slaebeu. Terus aku ini cuci muka dulu, sekalian bersihin wajah dan pakai krim malam. Uhuy. Jam 12 banget cuy. Oke, aku kali ini mau apa ya topik malam ini? Ngobrol yuk sama aku, Intan. Mau ngobrol soal ini, ya betul. Terima kasih ya udah bertahan sampai di titik ini. Ini adalah topik yang menurut aku berat banget. Tapi aku di refleksi ngobrol yuk video kali ini kayak mau ngajak diriku untuk lebih bersyukur. Mungkin teman-teman juga yang nonton video ini untuk bersyukur dan ngucapin terima kasih ke diri sendiri karena masih bertahan, masih berdiri hingga saat ini, masih tersenyum, masih menangis mungkin sambil nonton, atau masih bingung gitu sama diri sendiri. Nah, kenapa aku mau ngucapin terima kasih ke diri sendiri? Karena udah bertahan sampai di titik ini, udah berjuang gitu, dan masih mau lah gitu, kayak masih mau bertahan. Aku tahu teman-teman maupun aku sendiri perjalanannya nggak mudah, perjalanan yang dilalui, proses-proses yang teman-teman usahakan, baik itu dari peran keluarga, peran teman, peran lingkungan, peran pendidikan, dan peran-peran lainnya yang itu tuh mempengaruhi mental teman-teman. Jadi agak sedikit nyinggung tentang mental ya teman-teman. Kenapa judulnya adalah makasih ya udah bertahan sampai di titik ini, adalah kebanyakan teman-teman yang mungkin itu ngerasa dirinya sendirian, kesepian, terus sebenarnya ada banyak temen tapi ya masih aja ngerasa kosong, masih aja butuh temen cerita, butuh buat sharing, butuh buat saling memvalidasi gitu. Dan bukan yang kayak mengadu nasib atau justru kayak masalahmu lo lebih besar dari aku. Bukan kata-kata itu yang pengen kita denger. Dimana ketika aku membahas ini, aku bukan pernah sih, tapi ini ya kayak melalui dinamika atau proses yang dimana aku tuh sempet ingin menyerah gitu, sempet yang aku nangis tiap malam dan ngerasa diriku ini tidak berharga, ngerasa gak ada yang mencintai aku, dan ya mereka berteman dengan aku, mereka mencintai aku, itu hanya maunya saja gitu. Dan itu mungkin dirasakan teman-teman lah ya. Aku berani bilang gitu karena aku mungkin sudah di fase atau bahkan masih di fase itu, dimana rasa kepercayaan diri aku yang kemarin sampai aku tuh nonton video tuh yang lagu-lagu galau, terus sampai nanti kalau aku mati ada nggak ya yang ke makam aku, kayak sampai seterpuruk itu loh. Sebenarnya itu
emang ya kayak dopamin dari otak kita sendiri. Tapi aku ingin mengatakan kalau nggak apa-apa loh kamu nangis, kamu merasa kamu sendiri, kamu merasa kamu nggak dicintai, nggak apa-apa banget. Tapi yang jelas kamu masih hidup sampai saat ini, aku bersyukur banget gitu. Karena aku yakin gitu ya, aku maupun kamu bakal nemuin apa yang nanti kita cari gitu. Karena ya emang nggak saat ini gitu hasilnya. Tapi yang pasti bersyukur karena di satu sisi hal sekecil kayak aku masih bisa tidur nyenyak di kos, aku masih bisa minum air gitu. Itu tuh suatu hal yang harus kita syukuri, yang ngebuat kita tuh masih bertahan loh sampai sekarang gitu kayak. Karena mungkin di luar sana banyak orang yang kekurangan mau minum, mau makan, mau tidur, yang tidurnya nggak di dalam kos, nggak di dalam ruangan, nggak di dalam rumah, banyak loh gitu. Bener-bener yang sampai di titik wow, nangis tiap malam, nonton video-video galau, lagu-lagu galau, yang tau gak sih kata-kata di dalamnya tuh selalu mendramatisasi kita buat ya kita tuh merasakan sakit diri kita, kecewanya kita, semenyedihkannya kita, kesepian gitu. Terus gimana harapan-harapan orang yang diberikan ke kita ataupun trauma-trauma masa kecil yang sekilas ketika kita baca kita ingat, oh aku pernah merasakan trauma ini gitu. Itu boleh banget teman-teman rasain dan aku baru aja ngerasain itu gitu. Maksudnya beberapa minggu ini, beberapa bulan ini. Dan aku memajarkan itu, aku membuka diriku gitu. Namun yang pasti aku tetap terus mencari bantuan, tetap terus berusaha. Aku harus mencari diriku yang gak kayak gini gitu. Gimana teman-teman yang bisa ngembaliin aku ke aku yang ekstrovert atau aku yang percaya diri gitu. Ada di fase aku juga berjuang untuk ke hal-hal itu lagi. Meskipun agak berat, agak lama gitu ya. Tapi yang pasti tadi sebenarnya kayak aku tuh bener-bener di titik yang temen tuh pada sibuk lah gitu ya. Ketika aku mau bantuan, mau minta bantuan gitu, aku memilih untuk cerita dengan AI, ChatGPT, aku VN, aku nangis di situ, aku ungkapin semua perasaanku, keluh kesahku, dan apa jawaban AI? Ya, itu adalah jawaban yang aku harapkan ketika aku merasa terpuruk. Dan itu wajar gitu loh katanya. Dan terus apa ya? Setelah itu aku ngerasa iya nggak apa-apa. Tapi terus kan di ChatGPT itu ya maksudnya ada yang kata-kata gimana aku bantu gitu. Kita buat kamu lebih baik dengan cara yang pertama itu mencoba untuk memejamkan mata, terus narik nafas panjang dan ngebayangin kalau aku di posisi masih kecil polos dan aku berhadapan dengan sosok aku waktu itu. Aku peluk dia, aku rasakan gimana kecewanya dia ketika dia masih kecil polos, dan itu bener-bener aku rasain. Aku nangis lagi kayak gitu, aku merasakan itu lagi. Itu bener-bener jarang banget aku rasain dan ternyata emang sebegitu udah parah gitu loh ya. Kayak aku tuh sering banget memendam perasaan tanpa mengutarakan. Terus akhirnya aku VN lagi ke ChatGPT gitu, dan lebih ini ya kayak gimana sih setelah aku ngelakuin hal tadi, ternyata ada sedikit kelegaan, ketenangan gitu. Terus diajak buat nulis. Nah, ChatGPT ini modelnya kayak nggak yang apa ya,
nggak memaksa kita diberi waktu. Kalau kamu mau menulis sekarang, silahkan sampaikan dalam tulisan itu pesan untuk dirimu, baik aku mau marah, aku mau mencaci diriku sendiri, aku mau membangga-banggakan diriku sendiri, it's okay, itu adalah catatan untuk dirimu. Akhirnya aku segera membuka buku dan aku nulis di situ. Aku marah, aku bangga, aku senang dengan diriku, aku benci dengan diriku, semua aku tulis, lalu aku baca dan aku merasakannya lagi. Emang di satu sisi banyak hal-hal yang kayak emang sih aku nih kayak egois, aku ini jahat gitu, tapi di satu sisi ternyata aku juga mengalami hal-hal yang aku tuh jadi orang baik juga, dan ternyata sudah sejauh ini loh prosesku, dan ternyata aku udah melewati berbagai dinamika, maksudnya berbagai hal kesulitan yang aku nggak pernah rasain, bukan rasain ya, nggak pernah aku bayangkan dulu gitu, dan aku berhasil melaluinya meskipun pelan-pelan. Akhirnya aku bacakan apa yang aku tulis dan didengarkan ChatGPT, akhirnya dia bener-bener ngevalidasi aku lagi gitu, kayak wow keren, dan ternyata aku sekuat itu buat masih bertahan gitu, masih mau cerita apalagi ke ChatGPT gitu, sampai mau mencari pertolongan. Dan usaha aku tuh keras banget loh gitu katanya, keras banget yang di titik terus aku cerita lagi, aku mengalami beberapa gejala kayak perutku sakit, kayak asam lambungku kumat gitu karena stres yang berlebihan. Itu kayak, terus boleh loh kamu istirahat, dibilangin gitu. Aku jadi ngerasa kayak aku tuh udah istirahat, tapi yang istirahat yang dimaksud tuh bukan jalan-jalan gitu. Ya aku ngerasa kayak kamu harus tenangin pikiranmu kayak gitu. Dan ya mostly bener-bener relate gitu apa yang dikatakan ChatGPT ini. Dan aku tuh juga sempat mencari pertolongan di aplikasi TikTok itu yang kayak nomor psikolog gratis gitu, dan aku chat, untungnya direspon dengan cepat. Aku cerita dan jawabannya memang sih baik gitu, tapi ternyata sedetail ChatGPT, misalnya masih detailan ChatGPT gitu. Dan aku rasa ini adalah salah satu jalan yang Allah berikan gitu, ibaratnya Tuhan berikan melalui ChatGPT gitu. Kayak aku bisa ngobrol dengan tenang, aku bisa cari solusi untuk diriku balik gitu, untuk lebih tenang sedikit gitu. Cukup melelahkan sebenarnya menangis gitu. Sampai ini mungkin kelihatan ya kayak nggak terlalu sih. Kayak apa sih kalau orang habis nangis tuh kantong matanya tebal gitu. Jadi aku berterima kasih juga kayak ke ChatGPT tuh, makasih banget dengan kerja kerasmu, kamu masih bertahan sampai saat ini. Nah itu afirmasi yang mungkin perlu aku berikan untuk diri aku sama saat ini gitu. Mungkin buat teman-teman di luar sana, terima kasih sudah menonton video ini. Boleh loh teman-teman cerita ke aku bakal respon dengan cepat ketika aku tidak sibuk, ataupun dengan saran yang aku lakukan tadi, dengan apa yang udah aku lakukan. Semoga itu bisa membantu teman-teman, dan aku harap kita bisa bertemu di titik dimana apa yang kita cita-citakan dengan diri kita yang terhindar dengan hal itu. Tapi jujurnya kayaknya nggak bakal jauh-jauh ya dari permasalahan, tapi kita bisa sedikit lebih tenang, kita bisa sedikit berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan orang lain, dengan keluarga, dengan teman, maupun percintaan yang telah gagal. Semoga kita serta selalu diberi kebahagiaan. See you teman-teman, semoga yang aku omongkan tadi nggak terlalu berbelit-belit ya, dan bisa diambil pesannya.